kemarin pemilihan ketua umum PSSI dalam kongres luar biasa yang dilaksanakan di Hotel Shangri-La Jakarta telah selesai dilaksanakan. Hasilnya, Pak Erick Thohir terpilih menjadi ketua umum PSSI yang baru. Kemudian disusul dengan terpilihnya kembalinya Ratu Tisa Destria ke dunia sepak bola tanah air, dan ia terpilih sebagai wakil ketua umum. Kemudian sebagai wakil ketua umum yang lainnya, karena wakil ketua itu ada 2 dalam PSSI, maka yang terpilih ternyata adalah sebenarnya Yunus Nusi. Akan tapi Yunus Nusi mengundurkan diri, sehingga yang naik menggantikan posisi Yunus Nusi adalah Zainuddin Amali, Menteri Pemuda Olahraga. Kemudian seperti yang kita duga, di jajaran Exco tidak banyak perubahan terjadi. Orang-orang lama tetap masih mengisi posisi Exco atau kursi Exco, Komite Eksekutif dalam PSSI. Bagaimanakah ke depannya? Mari kita bahas bersama-sama. Terpilihnya Pak Erick Thohir merupakan sesuatu yang sudah diprediksi oleh banyak kalangan bahwa Pak Erick Thohir akan menjadi sosok paling kuat sebagai calon ketua umum PSSI. Dan terbukti Pak Erick Thohir berhasil memenangkan pemilihan ketua umum PSSI dengan suara yang sangat mutlak dibandingkan para pesaingnya. Bahkan Lanyala Mataliti yang digadang-gadang menjadi pesaing berat Erick Thohir tidak mampu menyaingi perolehan suara yang didapatkan oleh Erick Thohir. Pak Erick Thohir akhirnya berhasil naik ke PSSI 1. Akan tetapi, apakah Pak Erick Thohir nantinya akan bisa membangun PSSI, merubah PSSI yang sedianya adalah ekosistem yang keruh, ekosistem yang amburadul, yang kacau. Kemudian apakah Pak Erick Thohir bisa merubah itu? Kita lihat dulu, coba kita analisis dulu. Pak Erick Thohir sebagai ketua umum tidak bisa diragukan lagi. Kapabilitasnya, kredibilitasnya, kemampuannya sudah mendunia. Terlihat dari rekam jejak beliau bahwa beliau di dunia olahraga, khususnya sepak bola dan basket, beliau memiliki kemampuan manajerial yang sangat luar biasa. Bahkan beliau mampu memiliki saham dan menjadi presiden dari sebuah klub internasional kalibernya, yaitu Inter Milan. Tapi di PSSI tidak cukup hanya kemampuan seperti itu. Kenapa? Karena ketua umum tidak bekerja sendiri dalam tubuh PSSI. Ketua umum sistem kerjanya harus kolegial. Dia harus bersama-sama dengan Exco, karena Exco faktanya di tubuh PSSI, meskipun ketua umum menjadi pucuk pimpinan di dalam tubuh organisasi, tetapi faktanya Exco ternyata memiliki kekuasaan yang setara, bisa dibilang, dengan ketua umum. Sehingga ketika Exco tidak bersepakat dengan ketua umum, maka ya Exco mempunyai power yang cukup untuk melengsarkan ketua umum. Nah, ini yang menjadi problem. Kemudian Pak Erick Thohir juga kemarin sempat diperingatkan oleh Pak Lanyala Mataliti jika orang-orang lama yang terindikasi menjadi mafia dalam sepak bola Indonesia masih menduduki di dalam struktur organisasi PSSI, maka tidak akan lama lagi akan terjadi KLB lagi. Artinya akan terjadi kekisruhan, kemudian akan mendorong PSSI untuk kembali melaksanakan kongres luar biasa, di mana kongres itu biasanya akan menjadi ajang pemilihan ketua umum yang baru. Ini sudah terjadi di beberapa tahun belakangan, bahwa 4 kepemimpinan ke belakang selalu ketua umum tidak bisa menyelesaikan 1 periode jabatannya. Ya, mulai Johar Arifin, kemudian Pak Lanyala sendiri, kemudian Edi Rahmayadi sampai Iwan Bule pun tidak ada yang
berhasil menyelesaikan dalam satu periode kepemimpinannya, yaitu 4 tahun. Tidak ada. Selalu terjadi KLB sebelum masa periode yang ditetapkan habis. Ini menjadi sebuah warning seharusnya untuk Pak Erick Thohir bagaimana kuatnya mafia, kuatnya orang-orang lama di dalam tubuh organisasi PSSI. Nah, itu. Yang kedua adalah saya melihat bahwa aspek politik atau sisi-sisi politis di dalam pemilihan KLB kemarin itu masih sangat kental terasa. Dan ini bagi saya sangat tidak menyukai ketika dunia olahraga dicampuri oleh sisi-sisi politik atau dunia politik yang ikut campur dalam dunia olahraga, karena bagaimanapun juga sudah terbukti bahwa ketika ada urusan politik yang diseret atau dibawa ke dalam dunia olahraga, maka akan merusak sisi olahraganya, sisi sportivitasnya. Karena politik kita tahu ya, politik penuh dengan kepentingan, politik penuh dengan kepentingan golongan saja, bukan kepentingan bersama. Politik itu lebih identik dengan kekuasaan, seperti itu. Ini menjadi sebuah hal yang bagi saya cukup disayangkan ketika banyak kalangan politisi terjun di dalam dunia sepak bola. Contohnya di dalam kemarin pemilihan wakil ketua umum. Nah, ketika pemilihan ketua umum itu berjalan dengan lancar dan Pak Erick Thohir menang, ternyata kekisruhan terjadi ketika pemilihan wakil ketua umumnya, yaitu di mana ketika pertama pemilihan wakil ketua umum dimenangkan oleh Yunus Nusi dan Menpora Zainuddin Amali, sedangkan Ratu Tisa dinyatakan kalah. Tetapi ada gelombang protes dari para voter yang menghadiri acara untuk dilakukan kembali pemungutan suara dan dihitung kembali. Kemudian itu disetujui oleh PSSI dan delegasi FIFA dan AFC. Dilakukanlah kembali pemilihan suara dan penghitungan kembali. Ternyata yang menang poin terbanyak dimiliki oleh Ratu Tisa. Nah, ini kan sebuah kejanggalan bagaimana pemilihan awal Ratu Tisa tidak mendapatkan suara yang cukup, tetapi ketika dilakukan pemilihan ulang, Ratu Tisa ternyata poinnya paling tinggi. Kemudian diikuti oleh Yunus Nusi dan Zainuddin Amali. Nah, ini kejanggalan semakin terlihat ketika Yunus Nusi ketika sudah terpilih, tiba-tiba dia mengundurkan diri dan membuat Zainuddin Amali naik ke posisi wakil ketua umum nomor 2. Nah, ini sangat jelas terlihat bahwa seorang Yunus Nusi seperti dikorbankan atau memberikan tempat untuk Menpora Zainuddin Amali agar bisa duduk di wakil ketua umum. Memang Yunus Nusi, kita semua mengharapkan dia tidak lagi berkecimpung di PSSI, karena dia adalah gerbong lama, orang lama yang terindikasi dalam tanda kutip memiliki banyak permainan di dalam tubuh PSSI ya. Tetapi dengan mundurnya dia kemudian memberikan tempat pada Menpora itu, wah, jangan-jangan ada sesuatu nih. Jangan-jangan ada kong kali kong dalam tanda kutip. Ada sebuah pengaturan yang memang sengaja bahwa Menpora ini harus ada di dalam kursi wakil ketua umum, seperti itu. Kita tahu apa sih rekam jejaknya Zainuddin Amali dalam sepak bola kita? Katanya ketika pengajuan pendaftaran dirinya sebagai wakil ketua umum, ini sangat janggal. Katanya dia aktif di salah satu askap, entah daerah mana saya lupa itu, entah, yang jelas itu daerah-daerah kabupaten di luar Jawa dan kabupaten yang sangat terpencil, saya kira kecil. Dia aktif di sana kurang lebih 5 tahun, katanya seperti itu. Wah, tapi ini sangat menyaksikan bahwa beberapa pengamat sepak bola juga ikut menyaksikan keaktifan Pak Zainuddin Amali. Tapi apapun hasilnya, kemudian dilanjutkan dengan kejanggalan berikutnya. Ratu Tisa yang mendapatkan nilai terbanyak justru sekarang ditetapkan menjadi wakil ketua umum kedua, dan Zainuddin Amali wakil ketua umum ke-1. Padahal Zainuddin Amali naik sebagai wakil ketua umum hanya karena Yunus Nusi mengundurkan diri.
secara perolehan suara Zainuddin Amali seharusnya peringkat ketiga. Nah ini kok tiba-tiba Zainuddin Amali menjadi wakil ketua umum 1. Seharusnya Pak Ratu Tisa yang menjadi wakil ketua umum 1. Nah, ini sebuah kejanggalan yang memang ya, mencoreng lah KLB kemarin. Menunjukkan tidak terjadinya fair play atau sportivitas dalam KLB PSSI. Padahal PSSI sebagai salah satu induk organisasi olahraga harus menjunjung sportivitas. Harusnya seperti itu. Itu kejanggalan kedua. Kemudian kita berbicara exco. Ternyata lagi-lagi exco yang menduduki, yang terpilih adalah orang-orang itu saja. Masih ada nama-nama seperti Juni Rahman, ada nama-nama seperti Ahmad Riyad, ada nama-nama lain yang sebelumnya memang sudah menjadi exco PSSI dan sekarang kembali duduk exco PSSI. Artinya apa? Artinya saya mempertanyakan komitmen dari para voters untuk membangun sepak bola Indonesia. Apakah memang voters ini sama sekali tidak ingin sepak bola kita maju? Yang dipikirkan mungkin hanya uang, politik uang, karena sudah sangat santer terdengar bahwa sebelum KLB politik uang itu terjadi, jual beli transaksi suara di kalangan voter dan calon-calon yang mendaftarkan diri untuk menjadi pengurus PSSI itu sangat santer terdengar. Dan faktanya orang-orang lama yang sudah terindikasi negatif rekam jejaknya dalam tubuh PSSI masih kembali terpilih dan suaranya luar biasa tinggi, suara-suara mereka. Seperti Juni Rahman misalkan. Juni Rahman beberapa waktu lalu kita tahu bahwa dia salah satu orang yang sangat vokal dalam menyuruh Sintayong untuk out. Padahal ketua umum sebelumnya Iwan Bule bahkan sampai detik-detik terakhir menginginkan tetap Sintayong agar tetap ada dan melatih tim nasional Indonesia. Dan Juni Rahman sebagai exco justru minta out. Ini kan sudah terjadi tidak sinkron antara ketua umum Iwan Bule dan Juni Rahman. Tidak satu suara, padahal mereka satu pengurusan PSSI. Nah ini ternyata Juni Rahman masih mendapatkan suara yang tinggi dan terpilih lagi. Ini menunjukkan komitmen voters dalam KLB sangat buruk bagi saya. Voters sangat mencerminkan bahwa votersnya saja tidak menginginkan sepak bola kita untuk berbenah. Wah, kacau ini. Ya. Kemudian nama lain seperti Ahmad Riyad, ketua Asprof PSSI Jatim. Dia banyak sekali menjadi polemik, terutama ketika diundang di berbagai acara talk show di televisi, diskusi sepak bola. Jawabannya sudah mencerminkan bahwa dia bukan orang yang mementingkan atau mengutamakan kemajuan sepak bola tanah air, tapi lagi-lagi terpilih. Saya tidak lagi ingin mempertanyakan kenapa orang-orang itu tidak mau menyerah atau tidak mau mundur saja, tidak. Karena memang mereka memiliki ambisi yang besar untuk duduk di kursi PSSI. Yang sekarang saya pertanyakan adalah komitmen para voters. Terpilihnya mereka, orang-orang lama menjadi exco PSSI lagi, itu menunjukkan bahwa voters kita juga sama kacaunya, sama hancurnya, sama bobroknya dengan orang-orang exco, orang-orang lama di tubuh PSSI yang selama ini memiliki rekam jejak negatif. Voters, entah itu votersnya Asprof atau voters dari Liga 2 atau voters Liga 1, kita tidak bisa memastikan siapa yang memilih orang-orang lama itu. Yang jelas orang-orang lama itu memiliki suara yang tinggi. Artinya mayoritas voters masih mendukung mereka untuk kembali duduk. Berarti voters kita memang, voters di PSSI saja memang tidak menginginkan perubahan dalam tubuh PSSI. Kemudian kita sebagai pecinta sepak bola, sebagai supporter, sebagai pengamat, masihkah kita bisa berharap dengan sepak bola kita? Kalau votersnya saja sudah bobrok, voternya saja sudah amburadul, mereka sudah tidak lagi mementingkan kemajuan atau perubahan sepak bola Indonesia. Ada baiknya mungkin berikutnya kalau kita ingin merubah sepak bola Indonesia, votersnya saja diganti. Sudah tidak usah voters-votersan. Statuta diganti, rombak total.
mulai dari nol lagi statuta PSSI. Statuta yang mengatur bahwa pemilihan ketua umum dan jajaran Exco tidak dilakukan oleh voters, itu dirubah saja. Ada baiknya mungkin seperti itu. Kenapa? Karena votersnya saja sudah hancur, sudah bobrok. Bagaimana kita bisa merubah PSSI kalau votersnya saja tetap memilih orang-orang yang lama, orang-orang mafia itu? Bagaimana? Mau kita berteriak-teriak agar orang-orang lama itu mundur-mundur? Percuma, karena voters masih memilih mereka. Begitu. Kemudian, bisakah sepak bola kita berubah di tangan Pak Erick Thohir? Mari kita saksikan ke depannya seperti apa. Kalau cuma menyukseskan Piala Dunia U20, tentu Pak Erick Thohir sangat mampu, sangat kredibel, kapabilitasnya sangat cukup untuk menyukseskan Piala Dunia U20. Tapi yang menjadi permasalahan bukan hanya penyelenggaraan Piala Dunia U20 saja, tetapi bagaimana sepak bola kita secara keseluruhan, mulai pembinaan usia dini, usia berjenjang, kemudian liga yang berkualitas, kemudian bermuara pada tim nasional yang kuat, itu bisa tercapai. Tim nasional senior tentunya yang kita maksud, itu bisa tercapai dengan baik. Bagaimana itu bisa tercapai? Apalagi santer juga isu-isu bahwa majunya Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI ini ada kaitannya dengan agenda di tahun 2024. Banyak kalangan juga yang menilai itu. Ya semoga itu semua tidak terjadi, dan semoga apa yang saya pikirkan ini semuanya keliru, tapi yang terjadi adalah perubahan yang ke arah positif dalam sepak bola kita. Semoga itu yang terjadi, tapi saya rasa saya cukup skeptis dan cukup pesimis untuk terjadinya perubahan yang positif. Mungkin begitu saja. Salam olahraga.